Kapan nih Timothy beli reksadana? Gue ketawa sih. Kalau aset yang lebih defensif sekarang ada 10% setahun, ya. Gue kan mungkin ya semoga bisa hidup sampai 75 ya, 50 tahun lagi. 175 lah, ada longevity. Itu bisa 117 kali portfolio gue, itu bisa nyampe ratusan triliun gitu. Ada apa nih dengan karakter orang-orang? Karena kan kelihatan patternnya, hajar jackpot, rungkat, miskin. Ini gue udah liat banyak banget. Gue ada kenal orang yang begini, akhirnya sampai di blacklist dari sekuritas. Kalau Bitcoin penurunan sekarang, gue lihat banyak seller dari yang pegang wallet dari lama ya. Ini kalau secara on-chain ya. Long term holdernya itu banyak yang jualan Bitcoin. Secara long term wise, lu masih ada yang change gak pandangan terhadap Bitcoin? Pandangan terhadap Bitcoin. Oke, hari ini kita kedatangan Bro Tim. Ini gue tadi baru cek sebelum dia datang. Ternyata terakhir kita ngobrol tuh Januari tahun ini. Januari ya. Ternyata kita ngobrol. Ini seperti biasa ya, kita bakal ngomongin duit. Tapi gue mau mulai dengan pertanyaan ini nih. Walaupun channel Leon tentang finance, pasti akan ada yang tanya fiancé-nya Timothy. Info A1 dong, kapan ketua nikahin calon ibu ketua kita? Agatha. Katanya Aceh itu ada 2 katanya. Kalau waktunya tepat, jawabannya itu. Kalau waktunya tepat. Tapi lu ada perubahan gak sih dari calon pasangan? Kan gue kenal kalau nggak salah udah hampir 2 tahun deh, kayaknya deh, gitu ya. 2-3 tahun. 2-3 tahun kira-kira ya. Lu ada perubahan ini nggak? Kayak dulu waktu Timothy umur 23 sampai 23, sekarang 25 gitu. Kayak gimana? Ada sih perubahannya ya. Yang sekarang gue lebih lihat adalah ketika gue di usia 25 sekarang, gue udah mau mulai mikir ke depan. Maksudnya, gue pengen punya legacy kan. Gue pengen bikin mimpi gue lah, dana abadi ini kan mimpi gue nih. Tapi gue tuh dari hati gue tuh nggak pernah ada yang sebenarnya terlalu filantropis gimana. Jadi gue rasa kalau ada orang yang bisa balance di sana ya bagus gitu. Lu jadi nyari pasangan yang... Jadi kan gue mau bikin duit banyak nih, misalnya kayak Warren Buffett. Dia kan waktu itu mau kasih ke bininya sebelum bininya meninggal kan. Akhirnya bininya meninggal duluan terus dikasih ke Bill and Melinda Gates Foundation. Nah gue pengen, nih ada duit gue nih, nanti dihabisin untuk filantropinya tuh sama pasangan gue aja. Gue mau fokus tetap bikin duitnya, ngerti gak? Lebih balance. Berarti cari pasangan yang emang punya hati buat filantropi. Gitu, iya, yang punya hati buat filantropi. Bangun sekolah yang gue denger ya. Sekolah itu kan bangun kan gue kerja sama sebenarnya sama ada salah satu yayasan kan. Yang gue pengen ke depannya tuh even bikin sekolahnya sendiri. Jadi gue pengen bikin kayak School of Science-nya gue sendiri dan lain-lain. Orang namanya gitu, Timothy School of Science itu. Namanya belum tahu ya. Namanya belum tahu. Kan misalnya kalau misalnya di US kan itu kan kayak Harvard Business School namanya ada nama-nama orangnya gitu kan. Iya, karena gue ngerasa edukasi gue yang paling terdorong di edukasi kali ya. At least yang terdorong. Gue nggak terlalu terdorong ternyata. Gue udah coba berbagai macam kan. Gue nggak terlalu terdorong kayak bagi-bagi makanan gitu. Gue kurang merasa ada impact-nya sih. Beras gitu? Gue ngerasa kurang karena jadi greedy kan orang-orang. Cuman kalau misalnya edukasi gue senang. Renovasi sekolah, bangun sekolah gue seneng. Jadi yang gue pengen ke depannya, ini kan gue udah bangun 6 kan, gue ke depannya gue pengen bisa bikin sendiri yang kurikulum gue mungkin ya di daerah sendiri dulu coba gitu. Bedanya apa lu invest di orangnya bantu kelolain sama lu kelolain sendiri? Emang apa yang lu pengen? Ada yang mau gue tweak kayaknya dari segi pelajarannya segala macam itu ada yang mau gue tweak. Beli Bitcoin gitu. Mungkin itu kalau udah jenjang SMA ya. Kalau TK mungkin enggak, tapi gue fokusnya mau yang kecil. Gue mau anak kecil. Oh, pengen fokus anak kecil. Fokus anak kecil. Karena menurut gue udah lebih susah diubah. Karena kan gue bikin sekolah tuh udah SMA ada. Gue ada SLB juga, SMP ada, TK juga ada, SD juga ada. SMA itu udah somehow lebih susah dibentuk. Yang lo kepengen apa? Gue pengen anak-anak kecil yang nggak pernah punya kesempatan itu bisa sekolah di sekolah yang paling bagus. Gratis ya di sekolahnya nanti. Gitu. Gimana cara bikin paling bagus ya? Apa definisi paling bagus? Gue pengen bikin yang ibaratnya standarnya paling tinggi. Jadi keluar dari sana, sebenarnya bukan cuma Montessori sih. Mirip seperti Jeff Bezos dia punya yang school kayak gitu. Gue pengen bikin seperti kayak gitu. Itu mimpi akhir gue lah nanti ke depan. Jadi buat anak-anak kecil yang talented, dites masuk gratis. Kayak ini dong, kayak apa namanya Wolverine gitu. School of the special, apa sih? Special people atau apa lah gitu. Apakah cewek lu ikutan investasi Bitcoin juga? Ikut invest Bitcoin. Udah dari dulu sebelum kenal lu? Enggak, baru. Baru. Oh, ikutan ini, apa namanya? Bahasanya apa? Lu punya ini program 100 juta sebulan apa namanya? Cicil Bitcoin. Enggak, cicil Bitcoin, cuman ya gue sesuaikan dengan resiko. Kan biasa kan ada orang yang resikonya lebih pengen nggak besar gitu. Jadi alokasi portfolio gue sesuaikan. Apakah dia lebih konservatif daripada lu? Jauh lebih konservatif. Biasanya perempuan lebih konservatif kan?
biasanya. Gue perempuan kali. Cuman gue juga sekarang lebih konservatif. Jadi makanya nih, kan gue pengen tahu juga sih, kan terakhir gue ngobrol sama Andri Hakim ya, terakhir gue ngobrol, dia ada karakter arc kayak gitu. Jadi awalnya tuh cacing-cacing naga-naga gitu kan. Terus belakangan ini kayak udah mengdiversifikasi. Terakhir gue lihat dia punya IG story, beli rumah. Seorang dibeli rumah. Itu hal yang menarik buat gue, diversifikasi. Seorang tim gimana? Nah, ini ada satu quotes dari Warren Buffett yang gue pegang sebenarnya. You only need to get rich once. Lu cuma perlu jadi kaya tuh sekali. Jangan resikoin apa yang lu punya untuk yang lu nggak punya dan lu nggak butuh sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya sekarang gue di posisi sekarang nih, bahkan nggak usah berinvestasi aja. Let's say all cash lah. Kita tahu cash kan turun kan. All cash aja gue udah nggak perlu kerja gitu loh sampai gue mati. Jadi gue di titik di posisi yang dimana gue mau main untuk nggak pernah kalah bro. Karena dengan portfolio gue ya, sederhana ya. Portofolio gue dengan 10% aja per tahun. Kan dulu kan gue ngincar 20-30, bahkan sekarang 10 loh ngincarnya. Kapan nih tiba-tiba beli reksadana? Gue ketawa sih. 10% aja ya setahun. Kalau reksadana mungkin masih jauh ya, karena bisa kelola sendiri ya. Cuma kalau aset yang lebih defensif sekarang ada, 10% setahun, ya. Gue kan mungkin, ya semoga bisa hidup sampai 75 ya. 50 tahun lagi. 175 lah. Ada longevity. Itu bisa 117 kali portfolio gue. Itu bisa nyampe ratusan triliun gitu loh. Jadi gue dengan 10% aja compounded, itu akan yielding hasil yang luar biasa menurut gue. Jadi ketika nanti tambah besar, bahkan ekspektasi return gue tambah turun nanti. Jadi makin besar portfolio, expected returnnya makin kecil. Jadi makanya kalau gue lihat orang yang suka ngejar 300%, 200%, pasti portfolio belum besar. Karena kalau makin besar portfolio, kayak Norges, dia kejarnya 6%. Gitu. Kalau kita lihat Harvard, endowmentnya kejarnya kecil. Even kayak kita ngomong kayak ada gereja yang besar sekali endowmentnya, Ensign Peak, itu juga ngejarnya 6-7%. Jadi kalau portofolio udah besar ya kejarnya expected return makin kecil gitu. Ada apa nih dengan karakter arc orang-orang? Menarik. Tapi kan lu kan di HW ada banyak ya, ada orang-orang yang bisa dibilang sukses secara finansial lah. Ada Dr. Richard, Andrew, Ivan, Horton Paris. Gue pengen ini deh minta apa ya? Lu sekarang udah berpartner sama mereka mungkin setahun ya kira-kira ya. About there lah, give or take gitu ya. Pengen tahu kayak apa sih yang lu paling belajar dari masing-masing orang-orang ini yang teman-teman itu bisa pelajarin juga. Kita mulai dari Ivan dulu deh. Ini sama kelihatannya paling dekat sama Ivan kalau misalnya gue dari luar ngelihatnya. Jadi hopeng banget soalnya dia. Ivan itu orang by the way Ivan ya waktu di sini ya, lu muji-muji dia terus loh. Ivan tuh orang yang kreatif menurut gue dan mimpinya besar sekali. Jadi ketika gue ada sesuatu, kadang gue tuh suka ngomongnya sama Ivan karena menurut gue pemimpi di sana cuma Ivan. Jadi Ivan tuh masih mimpi mau jadi lebih besar lagi, mau bikin grupnya tuh lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya yang lain mungkin lebih fokus di bidangnya masing-masing ya. Cuman kalau misalnya kayak gue habis ngeliat resort keren nih, gue pasti ngobrol sama Ivan. Van gimana ya caranya? Gue ke resort yang keren banget nih. Oh resort keren, oke. Gue bakal ngomongnya sama Ivan. Van ini ada resort keren banget. Kita gimana cara bikin ini dalam 5 tahun ya? Gitu. Gue pasti ceritanya sama dia karena pengen bikinnya sama dia gitu. Apa downside-nya dari seorang pemimpi? Apakah nanti IRR-nya bisa di forgo gitu? Yang penting jadi keren gitu. Itu satu, cuman dia punya visi yang besar. Dia nggak mau cuma jadi perusahaan kecil. Dia ngelihatnya Marriott gitu loh. Dia ngelihatnya Hilton. Gimana caranya bisa HW itu bisa levelnya tuh ke Marriott gitu. Karena kalau kita lihat nightclub aja nggak akan ada yang jadi bilioner besar di dunia. Cuman kalau misalnya format kayak Marriott kan banyak. Nah dia tuh arahnya ke sana gitu. Jadi mimpinya panjang. Mungkin banyak orang yang belum bisa lihat. Tapi gue bisa lihat mimpinya karena gue orangnya sama. Tipenya sama. Sistemnya sistem kayak semacam kayak manajemen gitu jadinya. Iya, sistem manajemen. Manajemen hotel, manajemen klub gitu. Kedepannya ada resort, kedepannya dan lain-lain gitu. Karena sekarang udah mulai pivot ke tempat yang beda-beda kan, kayak misalnya beach house dan lain-lain. Oh, menarik. Iya, jadi less capex juga jadinya. Less capex. Karena gini, kalau misalnya capex yang berat, itu bisnis yang jelek. Kalau kita lihat bisnis, gue pernah lihat kan dari Russell 1000 ya. Bisnis yang capexnya paling berat, maksudnya reinvestasi berat, itu rata dia. Sedangkan yang aset light, itu grow-nya cepat sekali. Jadi mau dibikin lebih aset light bisnisnya. Oh. Gitu. Terus kalau misalnya dari yang lain, Dr. Richard? Dr. Richard mungkin cuma satu sih yang gue bisa belajar dari dia. Bijinya gede orangnya. Dia berani banget orangnya. Mungkin banyak yang ngeliat dia mungkin kalau di sosmed kelihatannya menye-menye ya. Cuman gue kasih tau Richard tuh orangnya berani sekali. Dia kalau ada masalah nih nggak takut ya. Hantam dulu dia. Richard tuh sangat berani orangnya. Bukan lu juga sama ya? Kan lu juga hantam juga deh. Gue juga hantam. Cuma Richard itu bikin gue salut. Even orang yang kayak gue pun salut dengan keberanian dia. Iya. Richard tuh berani orangnya.
Dia berani gas dulu. Kalau dia ngerasa dia nggak salah, digas sampai ujung sama dia. Kalau misalnya dia ngerasa dia nggak salah, digas sampai ujung. Oh iya. Digas sampai ujung sama dia. Gue kira Timothy udah rata kanan. Jadi ada rata kanan lagi ternyata. Itu kalau Richard. Tadi siapa lagi? Andrew ya. Kalau Andrew tuh yang gue belajar yang tadi, yang risk management dari Warren Buffett itu. Cuman perlu jadi kaya sekali. Andrew tuh takut banget miskin. Jadi dia very diversified lah. Dia very diversified. Ngejarnya juga tadi kan 6-7% dia. Dia ngejarnya 6%, 7%. Mostly portonya mungkin bonds semua isinya. Tapi ya menurut gue itu bijak, karena orang kan nggak semuanya mau wealth yang luar biasa. Gitu loh. Nggak semua orang mimpi mau punya 100 triliun. Kalau gue kan kenapa gue mimpi gue punya 100 triliun ya, kalau bisa 1000, gue pengen bikin dana abadi tadi. Karena dari dulu gue nggak pernah punya mindset pengen jadi seorang pengusaha. Gue nggak pernah mikir pengen bikin bisnis yang besar. Gue pengen punya dana abadinya tadi. Dipakai untuk apa ya tadi? Gue nggak tahu kan sebenarnya mau pakai untuk apa. Cuman sekarang gue udah lebih lihat lah masa depannya mau dipakai untuk apa udah kelihatan. Tapi apakah pasangan lu setuju? Duitnya mau dipakai buat dana abadi, buat giveaway. Gue juga mau dong. Setuju nggak setuju ya? Maksudnya dana yang gue punya kan masa 1 triliun nggak bisa buat hidup gitu loh. Ya 99-nya dibagi lah gitu. Udah punya 100 triliun berarti. Iya, menarik ya. Cukup 1 T lah, pas-pasan. Iya, pas-pasan. Pas gitu. Pas beli Sena. Pas beli mobil baru. Okay. Kalau Bang Hotman? Kalau Bang Hotman apa ya? Mungkin pengetahuannya terhadap hukum kali ya. Gue banyak belajar sama beliau kayak apakah ada yang berubah setelah lu deket ngobrol sama dia? Apakah ada cara yang lu berubah gitu akhirnya? Sebenarnya enggak. Cuman ya kira-kira gue jadi tahu lah kira-kira hukum tuh seperti apa di Indonesia. Gue juga belajar keberanian juga. Beliau juga berani. Ya mungkin itu sih keberanian dan hukum mungkin yang belajar. Sama stamina kali sampai malam terus. Oh sama stamina. Kalau gue jujur ya, stamina gue kayaknya kalah sama Bang Hotman. Kalah gue. Ya umurnya kurang dari setengah gitu. Iya, umurnya kurang dari setengah bahkan. Gue mungkin sepertiga dia. Udah mau sepertiga umurnya. Cuman dia kuat banget. Gue nggak kuat ya. Yang paling sering ke outlet kita Bang Hotman. Marketingnya paling gencar tuh. Iya. Itu nggak usah dibayar lagi influencernya. Sekali bikin konten viral. Oke, kita sekarang ngomongin duit ya. Nah ini sebenarnya gue ngundang tim itu tuh udah dari minggu lalu sebelum Bitcoinnya anjlok ke 90-an ribu nih. Tadi pagi waktu gue lihat 91 ribu kira-kira kan. Kenapa bro Bitcoin bisa turun setajam itu? Kalau Bitcoin penurunan sekarang gue lihat banyak seller dari yang pegang wallet dari lama ya. Ini kalau secara on-chain ya. Long term holder? Long term holdernya itu banyak yang jualan Bitcoin. Entah jualan atau mereka punya plan yang lain. Cuman kan kalau orang naik aset 100.000% ya wajar lah. Mereka mau take profit entah beli rumahnya, beli segala macam. Ini kan selalu aset selalu begini kan. Ketika aset tuh naik tinggi sekali, ya pasti ada yang beli dari bawah dan mereka jualan. Cuman kalau gue lihat dari institusi sendiri, institusinya nggak jualan sih kalau untuk sekarang. Jadi pressure ini banyak dari long term holder menurut gue. Short term holdernya bukannya pada cut loss juga ya? Atau gini, ketika market turun, partisipan publik yang baru itu kan kalau yang konservatif itu merasa oh ini gue sebelum turun lebih dalam gue mau jual dulu. Jadi ada mentalitas itu ketika market swing antara fear and greed, ada mentalitas itu yang bikin ya rippling effect akhirnya gitu. Ya. Terus kalau misalnya ini ya, kalau misalnya gue ngitung-ngitung dari segi siklusnya, semestinya kan Oktober ini adalah the cycle top. Ini kalau misalnya kita ngitung based on days ya, on days. Betul. Nah, sedangkan ada dua kubu gitu. Ada yang percaya bahwa the cycle will be different, ada yang percaya bahwa the cycle bakal seperti kemarin. Artinya apa? Artinya kalau misalnya di skala seperti kemarin, berarti kita udah mencapai topnya kemarin di 120-an ribu. Apa pandangan lo? Gini. Prediksi masa depan itu menurut gue a fool's game. Jawabannya apa? Nggak ada yang bisa tahu. Apakah ini bisa naik lagi, turun lagi, nggak ada yang tahu. Cuma kita bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan di hari ini. Itu gue dapat dari Howard Marks. Jadi kita nggak bisa tahu depan tuh kira-kira kayak gimana. Kalau bisa tahu ya lu long atau lu short dengan semua duit lu gitu. Jawabannya benar-benar nggak ada yang tahu. Kuncinya di investasi itu menurut gue aset alokasi. Jadi gue nggak masalah dengan aset alokasi gue sekarang nih. Gue nggak masalah antara dia mau naik lagi atau dia mau turun lagi. Tapi gue nggak in the job of coba untuk timing the market. Yang penting gue udah alokasi sesuai, gue tahu jangka waktu investasi gue tahu expected return gue kira-kira berapa, dan gue main di sana. Gitu. Secara long term wise, lu masih ada yang change gak? Ada yang berubah nggak secara long term ya? Pandangan terhadap Bitcoin? Pandangan terhadap Bitcoin enggak, gue makin bullish ya kalau secara long term. Karena gue lihat adopsi dari stablecoin itu ternyata luar biasa gila. Dan Bitcoin udah dipakai di beberapa payment seperti di Square dan lain-lain.
itu menurut gue akan jadi suatu adopsi yang makin cepat gitu. Tapi apakah harga akan selalu koreksi seperti ini? Ya pasti akan koreksi. Paling nanti berita ada yang keluar lagi Bitcoin mati kan. Nah kalau kalian beli tuh tiap kali orang bilang Bitcoin itu mati ya kalian jadi kaya raya gitu. Kalian tuh kan bottom-bottomnya itu biasanya. Terus kalau misalnya lo lihat kayak gitu ya, apakah ada opportunity misalnya nih di posisi sekarang kan Bitcoin turun berapa ya? Nggak salah ya. Gue lupa ngecek tadi. Tapi yang gue lihat itu MicroStrategy year to date itu turun 35%, since 1 tahun lalu itu turun 50% gitu kan. Nah, apakah menurut lo ini waktu yang menarik buat explore MSTR? Nah, MSTR itu gini. Waktu itu gue bilang menarik ketika dia NAV-nya di bawah 0,7. Jadi gue pembeli MSTR dari 2023. Ya, gue beli kecil. Mungkin ya 2-3% Bitcoin gue tuh ada di MSTR. Kenapa gue beli? Karena NAV-nya tuh 0,7. Sedangkan waktu itu NAV-nya tuh kali 3 bro. Itu gue pernah bahas di YouTube gue bilang bahwa ini nggak sustainable gitu loh. Itu bukan berarti rumah itu, misalnya rumah karena ini rumah bekasnya Leon jadi harganya kali 3 gitu loh. Dan menurut gue nggak make sense untuk NAV kali 3 karena seller premiumnya kan itu. Menurut gue nggak make sense. Dan memang koreksinya wajar lah di sekarang. Apakah worth it untuk di-explore? Gue rasa gue lebih suka beli base asetnya ya. Gue lebih suka beli Bitcoin ya dibanding beli MSTR. Gitu. Sekarang udah habis MSTR? Oh, MSTR udah kering gue. Udah kering. Jadi NAV kali 1,5 aja gue udah keluar semua. Iya. Nah yang menariknya gini kan, kemarin baru berakhir US government shutdown kan. Orang ada yang mikir itu bisa jadi bullish scenario lah gitu, jadi katalis. Tapi ternyata enggak gitu kelihatannya. Kayak apa pandangan lo? Nah ini kalau misalnya bullish skenario atau enggak terhadap shutdown-nya, menurut gue lebih gampang kita ngelihat dari indeksnya dulu, S&P 500. S&P 500 itu banyak yang bilang bahwa, lu pernah dengar nggak kata-kata di mana lu kalau invest aja di S&P bisa dapat 10%? Iya. Nah 10% itu kan annualized kalau ditarik panjang sekali. Iya. Cuman kalau kita lihat lu berinvestasi di saat PI-nya itu di atas 25, ini data dari JP Morgan tahun 2024. Tiap kali lu invest S&P PI di atas 25, lu pasti rugi 2%. Pasti rugi. Karena 10% itu kalau lu benar-benar investor S&P, lu tahu bahwa itu nggak pernah di antara 8 sama 12. Itu selalu antara minus 2 atau 15. S&P itu selalu merah atau hijau. Jadi dia antara ekstrim untung 1 tahun atau ekstrim rugi 1 tahun. Dia nggak pernah kayak 8%, 12, nggak pernah gitu. Selalu antara plus 15 atau minusnya jauh. Jadi sekarang tuh PI-nya tinggi sekali. 30 kan. Iya. S&P 30 tuh udah deket tahun 2000. Udah deket 1971. Jadi menurut gue ini bukan cuma sekedar karena government shutdown. Ini udah kayak, ini bubble menurut gue. Bubble yang udah brewing secara lama. Tapi ya balik lagi, gue bukan expert, mungkin salah juga ya. Cuman secara sistematis gue lihat seperti itu. Kalau PI-nya S&P itu tinggi, itu bukan saat yang wise. Makanya gue sebenarnya nggak pernah saranin teman-teman untuk terlalu buy and hold S&P juga. Kenapa? Karena lebih efisien adalah ketika PI-nya tinggi, lu jual. Ketika PI-nya rendah, lu beli lagi. Lu bisa switching, karena ada aset kelas lain. Lu bisa beli TLT, bonds, dan lain-lain. Lu bisa switching. Iya. Gitu. Tapi ada argumennya kayak gini ya, misalnya. Oke, S&P 500, PI-nya 30, gitu misalnya kan. Which is, kalau misalnya kita ngomongin tahun .com bubble, waktu burst juga angkanya sedikit, masih di atas itu lah. Cuman kita sekarang kelihatan menuju lebih tinggi lagi gitu, dari segi PI-nya kan. Cuman ada argumen, ini yang bullish ya. Bullish case-nya adalah, tapi bang gitu kan. Gue dapat detail saya juga jadi sedikit coba quote doang. Nah tapi growth-nya yang harus diperhatikan adalah PEG, price earnings to growth gitu. Nah kalau misalnya di tahun 2000-an waktu bubble-nya crash, growth itu nggak ada, earnings-nya tuh nggak grow gitu. Nah kalau misalnya sekarang diberikan justifikasi adalah 30 PE nggak apa-apa, soalnya lu growth-nya kencang gitu. Terutama dari yang AI yang Magnificent Seven lah. Gitu. Apa pendapat lu? Kata-kata paling berbahaya di dunia adalah this time is different. Karena gini, ini kalau kita bisa pelajarin dari pertama kali bubble itu diciptakan, bubble salah satu yang pertama itu South Sea Bubble, ya kan? 1700-an, ya, South Sea Bubble. Ketika pemerintahan Inggris, itu kan mereka mau ngepom-pom saham ibaratnya untuk bisa ngelunasin hutangnya. Itu banyak orang akhirnya keluar dari kerjaan, bro. Keluar dari kerjaan, jadi minum ale itu semacam bir. Minum ale sambil trading sahamnya, tapi trading kan kayak kertas ya gitu. Orang sampai keluar dari pekerjaan untuk trading saham South Sea Bubble itu. Apakah sekarang udah nggak begitu? Orang udah keluar dari kerjaan untuk full time trader. Orang udah segitu desperate-nya dengan pekerjaan-pekerjaan mereka sampai mereka ngerasa ngeliatin order book tuh bisa jadi sebuah pekerjaan. Ini kan udah tematik South Sea Bubble nih. Dan gue percaya ya pattern itu selalu rhyme. Ya, history itu selalu rhyme. Dan kita udah di era seperti itu.
Gue juga ketika gue awal bikin Akademi Kripto, gue lihat sekarang, itu banyak orang-orang yang tiba-tiba ngerasa, oke, gue mau jadi full-time trader kripto gitu. Yang menurut gue nggak benar juga gitu. Skill set lu sampai di mana sampai mau jadi full-time trader itu? Atau untuk jadi full-time trader saham. Dan itu jadi profesi yang banyak sekali kan sekarang. Nah itu yang gue perhatikan mirip seperti Sauci Bubble, di mana orang yang sebenarnya nggak punya kapasitas dan kompetensi tertentu, tapi mau melakukan itu. Siapa yang sambil mabok. Siapa yang boleh jadi full time trader dan yang nggak boleh? Menurut gua kalau emang punya modal cukup, ya punya kapasitas, memang sudah pelajarin dan jadikan market itu hidup lo. Ini penting nih. Karena kalau lu nggak market itu bukan hidup lu, gua rasa nggak akan pernah menang. Karena lebih susah loh untuk beat market dibanding Olympics. Gua pun selama 11 tahun di market tuh sulit gitu. Makanya gua ketika dengar orang bisa 100%, 200%, dari berapa portofolionya gitu. Karena susah sekali loh untuk bikin 100% return tuh nggak ada hedge fund yang bisa. Bridgewater 26% kok gitu. Jadi it's a very hard feat to do gitu. Mungkin ya di modal kecil gulung, tapi biasanya gitu orangnya habis itu. Kan dari zaman Covid, gue udah lihat sendiri dengan mata kepala gue beberapa orang yang jago trading saham, habis itu udah nggak kedengeran namanya. Jadi setiap 2 tahun tuh udah nggak kedengeran lagi namanya karena kebakar semua portofolionya. 100 miliar 0. Ini kasusnya gue lihat di berbagai macam, di luar negeri juga banyak. Kenapa dari 0 ke 100 miliar balik ke 0 lagi? Karena Mistake-nya greedy. apa? Mistake-nya adalah greedy. Mereka ngerasa bahwa mereka yang pintar, padahal mungkin market cuma ngasih mereka hoki. Jadi di saat udah dapat hokinya, sometimes kita harus lihat gitu dengan humility. Oke, apa sih yang gue nggak tahu tentang market ini? Bukannya dihajar. Karena kan kelihatan patternnya. Hajar jackpot, rungkat, miskin. Ini gue udah lihat banyak banget. Gue ada kenal orang yang begini yang akhirnya sampai di blacklist dari sekuritas kan juga ada orang-orang. Yang akhirnya ngemargin terus bawa kabur duit itu ada. Gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin ini based on apa yang lu lihat ya. Berarti apa ciri-ciri khas orang yang cocok buat ngeseriusin? Apakah ada opportunity untuk orang yang tidak full time? Ada, tapi ya be a passive investor. Jadi investor yang pasif, lihat aset alokasi yang rapih gitu kan, terus adjust dengan resikonya. Karena orang ada yang kayak gini misalnya, oh gue mau 90% S&P, 10% cash, ikutin kata-katanya Buffett. Tapi lu tahan nggak ditarik 20-30%? Karena itu 10% annual return on quote lu nggak pernah jual. Dan nggak semua orang punya bijinya, ibaratnya untuk nggak pernah jual di saat minus 12%. Jadi menurut gue, investasi itu bukan untuk semua orang. Jadi full time investor itu bukan semua orang. Tapi ya investasi harus untuk semua orang. Karena pekerja kan bisa investasi. Mereka banyak instrumen ya. Ya cari yang lebih dekat ke market beta lah. Jangan coba cari yang terlalu gimana-gimana menurut gue. Terus kalau misalnya gitu, berarti kalau misalnya yang kita ngomongin yang full time ya. Soalnya gue asumsi 90% dari penonton adalah orang yang punya pekerjaan kan. Itu pasti profesional atau mereka pengusaha gitu. Nah berarti apakah mereka, apalagi misalnya Akademi Kripto, berarti kan beli Bitcoin dong kalau kayak gitu. Yes. Kalau misalnya untuk teman-teman yang nggak punya waktu untuk trading, bisa beli Bitcoin, bisa beli alokasi cash. Cuman kan yang kita diajarin dalam gimana teknologi bekerja bagaimana, cara berinvestasi gimana, cara simpannya bagaimana gitu. Untuk teman-teman yang mau trading ya kita ajarin trading. Cuman kalau misalnya gue nggak pernah maksa orang untuk oke, semua orang tuh harus jadi full time trader itu jangan. Ya. Tapi lu masih jalanin program cicil Bitcoin ya? Masih itu. Kalau itu dokumentasi pribadi, mungkin untuk ya gue nggak tahu ya. Gue sih pengennya agak lama ya biar jadi lucu kalau dilihat kan muka gue berubah semua, terus pemikiran gue saat itu terhadap Bitcoin itu seperti apa tuh gue pengen tahu. Itu sebenarnya untuk diri gue sendiri sih. Tapi lu rencana jalanin itu walaupun nanti market bakal crash? Nggak masalah mau sampai Bitcoin 10.000 pun gue lanjutin. Apa lu bakal rubah misalnya ya 10.000? Kalau itu top aja 100 juta deh, kan 10.000 nih, 1M kalau kayak gitu. Nggak, gue akan coba 100 juta karena gue benar-benar mau hitung, gue mau lihat gitu loh. Kira-kira CAGR-nya dengan 100 juta itu berapa? Rule-nya 100 juta sebulan. 100 juta, gue pengen lihat gitu. Tapi lu ada ini, time-nya itu selalu di hari yang sama, tanggal yang sama, misal tanggal 1 setiap bulan gitu, atau beda-beda? Beda-beda. Jadi kadang ketika gue lihat misalnya ini lebih murah nih, gue beli di sana kadang. Nggak setiap tanggal 1. Oh tuh berarti tuh DCA adjusted. Ya, jadi kayak tadi ketika mau beli S&P ini DCA itu ada caranya untuk belinya. Jadi bisa dilihat dari PI-nya kan. Oh kopinya lagi mahal, tapi itu tahunan ya, agak panjang ya. Itu bisa di-adjust. Yeah. Dan dapat hasil yang lebih optimal, bisa alpha lah. Tapi buy sedikit lah. Coba buy sedikit itu pun. Apanya? Keuntungan di atas aset kelasnya cuma sedikit. Oh iya. Paling 2-3% lah. Iya.
Ya, which is ya belum tentu itu worth it juga buat mayoritas orang sih. Betul. Ya kan kalau misalnya portonya di bawah 100 juta, nggak usah mikirin kayak gitu kan. Nggak usah mikirin kayak gitu, benar. Iya. Terus kalau misalnya ini buat orang awam nih, menurut lu ya orang awam itu sebaiknya nyicil setiap hari, minggu, bulan? Cari yang paling gampang, mereka bisa disiplin menurut gua. Ini kita nggak cuma ngomongin Bitcoin ya, kita ngomongin semua aset kelas ya. Cari yang kalian bisa bikin sistem. Jadi ilangin emosi kalian dari situ. Oke, ini uang yang gue mau sisihin untuk 20 tahun. Ya udah, paling gampang habis gajian misalnya tanggal 25, tanggal 26. Ya udah tanggal 27 nih. Terserah kalian aja tanggal berapa. Yang penting itu bisa jadi repetisi, konsisten dan disiplin. Karena disiplin ya bro yang susah. Orang semua banyak yang ngomong mau jadi investor tapi nabung aja nggak bisa. Saving aja mereka nggak bisa. Gimana mau jadi investor? Disiplin aja nggak punya, saving nggak punya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin ini ya, di masing-masing aset kelas kan ada kepalanya nih. Misalnya kalau kripto, kepalanya Bitcoin gitu kan. Kalau misalnya saham US, S&P 500 gitu misalnya. Kalau misalnya Indo, dulu kan Indo itu yang kita ngomongin adalah BCA gitu. Dulu ya. Nah, nggak tahu nih, makanya pengen minta pendapat yang punya 11 juta lembar kan. Apakah BCA dengan harga sekarang yang sekarang udah sempat rebound lah, tapi yang kemarin sempat terkoreksi itu, apakah itu bisa dilihat sebagai kepalanya seperti S&P di saham sama Bitcoin di kripto? Oke. Apakah itu seperti S&P? Jawabannya berbeda karena S&P itu kan bobot besarnya di Magnificent Seven tadi, di mana itu adalah teknologi company. BCA itu bukan teknologi company. Cuman kalau kita mau lihat dari Indonesia sendiri, Indonesia itu negara yang lumayan mirip menurut gue sama India. Walaupun teknologinya belum berkembang seperti India, tapi menurut gue demografinya belum sebesar India. Ada kemiripan tapi dengan India. Di mana negara-negara seperti India atau Indonesia, saham yang nanti akan paling besar itu selalu bank. Kenapa? Karena consumer. Ketika nanti semua orang bikin duit, Indonesia kan energi kan base-nya, batu bara, bikin duit dari renewable nanti, energi transisi segala macam, uangnya akan flow kemana? Pasti ke bank. Dan bank itu biasanya single or double winner yang gue perhatiin. India tuh HDFC sudah clear winner. Cuman kalau gue disuruh pilih sekarang, antara beli HDFC atau beli BCA, HDFC pasti banknya lebih bagus gitu. Cuman kalau kita lihat di Indonesia kita berharap ini grow negaranya. Biasanya ya pasti akan grow sesuai dengan negaranya. Tapi ya pasti expected return-nya nggak kayak historical 19%. Mungkin turun ke 12%. Gitu. Cuman target gue ya itu, 12% aja. Dan kalau misalnya by semua ibaratnya dewa-dewa saham yang gue temukan, ketika mereka duitnya nggak tahu di mana, mereka taruhnya di BCA atau di Mandiri sih. Itu dari pengalaman gue at least gitu. Mereka nggak pernah taruh di saham yang lain gitu. Mereka taruhnya antara, jadi parkir lagi. Mereka parkir pulang gitu ibaratnya duitnya. Karena dibanding cash kan IDR kan mereka tahu tergerus banget tuh. BCA itu udah kayak tabungan menurut gua. Untuk beberapa orang gitu. Dan dengan dividen reinvested mungkin bisa di atas dari 12% harusnya. Cuman poinnya gue beli BCA bukan itu sebenarnya. Oh, oke. Terus? Lumayan itu bisa nambahin SPT nanti ketika dia naik. Buat penambahan SPT juga bisa. Karena kan sama Indo pajaknya final dan bagus. Tapi kan masih ada banyak alternatif lainnya juga yang memiliki karakteristik yang sama. Gue pengen bisa masuk keluar di size tertentu tanpa harus izin dengan owner. Ya makanya menarik. Kayaknya waktu pertama kali gue kenal lu nggak bakal kebayang kata-kata beli BCA itu bakal keluar dari Timothy. Itu saham pertama yang gue beli tapi. Oh iya. Saham pertama. Ya tapi kan dulu kan sempat 99% Bitcoin. Ya. Gue waktu itu gue sempat ngajak anak-anak Holy Wings juga semuanya. Ini kalau interview Andrew atau Ivan lagi bisa tanya. Mungkin di bulan April ya tahun ini, gue suruh mereka yuk kita sama-sama hajar bumi size gede. Coba itu akhirnya jadi banyak konsiderasi gitu. Di harga 100 waktu itu. Itu mau gue hajar rame-rame waktu itu. Gue ajakin mereka semua, gue dudukin di villa di Bali, mau nggak ini hajar bumi rame-rame. Cuman ya itu, konsiderasinya adalah, itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol, ya gue akhirnya ada masuk sedikit kan. Bukan sesuatu yang gue bisa kontrol, dan gimana kalau gue diguyur sama emitennya? Itu jadi pertanyaan besar yang selalu muncul. Sedangkan dengan gue beli BCA, gue nggak takut bahwa family-nya Jarum akan guyur gue gitu. Gue tahu mereka in it for the long haul, secara fundamental solid, dan ya earnings-nya luar biasa. Dan menurut gue, bank tuh akan berubah nanti ke depannya. Maksudnya apa? Kita nih yang angkatan gue yang udah pakai BCA, ketika gue punya anak-anak, mereka pasti akan pakai BCA-nya semua. Gitu. Dan ini udah behavior yang gue lihat gitu loh, dia teman-teman gue sendiri. Udah nggak akan ada yang pakai bank lain. Kecuali mereka punya perusahaan untuk corporate banking-nya. Tapi at least untuk consumer personal banking-nya, untuk mereka nanti nyicil mobil, segala macam, itu pasti pakai BCA. Too big to fail menurut gue.
Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin bank kan ada quote katanya bank itu is the proxy of Indonesia's punya ekonomi gitu. Nah, apakah lu bullish terhadap ekonomi kita ke depannya? Therefore makanya BCA itu bisa jadi bagus. Gue pinjam datanya orang aja ya. Kalau kita lihat global macro outlook dari semua bank besar di dunia, Indonesia itu 2045 atau 2005 sampai 2050 itu bakal jadi ekonomi yang besar sekali, bro. Kita kan sekarang GDP berapa? 16 ya? 16, 17, 18 lah. Turun-turun. Kita bakal jadi bisa nomor 4, nomor 5 nanti. Ini emang udah forecast-nya dari bank seperti Goldman Sachs atau JP Morgan, atau kita lihat juga research house seperti Morningstar, Morgan Stanley Capital Index. Indonesia itu bakal besar sekali, bro. Tapi kalau kita lihat dari skalanya sekarang, capital market kita tuh kecil banget. Capital market kita tuh sangat-sangat amat kecil. Ya gue sangat senang sih, sekarang udah lebih banyak ibaratnya konglomerat yang mau aktif gitu kan di capital market. Ini kan drive IHSG. Cuman ke depannya ya, gue akan sangat bullish gitu. Karena semua orang uangnya akan muaranya di bank. Karena ini kata-kata dari Nathan Rothschild. The only business worth doing is the business of money. Makanya gue main di situ semua. Terus port lu sekarang kayak gimana? Sekarang ini nih. Sekarang. Nah, tapi ini gue kasih warning dulu ya. Ini kan ibarat tactical allocation. Gue tuh nggak suka ngomongin tactical allocation. Kenapa? Karena bisa beda nih. Ini besok aja bisa beda gitu loh. Gue bisa bikin decision beda. Tapi kan lu yang nanya nih. Jadi per hari ini gue share. Hari ini November mungkin, ya? November 2025. Porto gue mungkin 61% tuh Bitcoin. Ini kayaknya kalau gue nggak salah ya. Gue agak lupa. 61% Bitcoin, 9% tuh Zcash. Cuma itu bukan gue beli 9% ya. Itu dari kayak 1,5 naik ke 9 gitu. Portonya naik ke 9% tuh Zcash. 15% itu gue ada di BCA. 14 atau 15, sekitar segitulah. 15%-nya lagi itu cash atau cash equivalent. Maksudnya apa? Gue ada US Treasury, gue ada Singapore Treasury juga. Gue ada, ya ini bukan cash equivalent sih. Gue ada TLT, bond yang 20-year Treasury. Menarik, tapi masih gede ya Bitcoin-nya ya? Masih gede. Masih gede. Sekitar segitu kalau alokasinya. Yang US, gue tadinya 5% cash, 10% tuh US stock yang kayak Moody's Corp dan lain-lain, Palantir, itu semua gue udah bersihin. Jadi di top udah gue bersihin semua. Dan gue gak looking untuk masuk S&P anytime soon. Di PE 30 ini. Yang bagian itu sama gue. Jadi teman-teman yang punya S&P silahkan dipikir ulang. Gitu. Iya. Ya, pandangan gue juga ada alternatif lain yang lebih baik. Apalagi yang itu kan harus bayar pajak progresif. Ya. Terus ada orang yang nanya nih, tapi lu tadi udah jawab. BTC sudah fix akhir siklus dan akan turun tanda tanya. Next target Bitcoin di berapa? Lu punya target pribadi atau apa? Punya. Jadi target pribadi gue 120.000 kan sebenarnya yang udah tercapai. Target pribadi gue 120.000. Nah, pertanyaan kan, apakah gue trim semua Bitcoin di situ? Jawabannya enggak juga, gitu loh. Karena gue nggak merasa gue bisa timing the market seperti itu. Walaupun gue tahu ada potensi koreksi, tapi memang ya portonya kena drawdown aja, gue nggak masalah. Karena gue punya long term horizon yang panjang gitu. Gue percaya Bitcoin ini bakal ngesak global liquidity ke sini. Karena 2 triliun aset kelas is too big to fail juga. Itu bukan South Sea bubble. Durasinya udah lewat gitu. Jadi Bitcoin ini bukan bubble menurut gue, dan it's an asset that will stay gitu. Jadi aset kelas baru menurut gue. Cuma kalau misalnya lu lihat ya, apa komentar lu tentang gold? Kan kalau misalnya kita ngomongin gold naiknya luar biasa kan belakangan ini. Ya jauh mengalahkan Bitcoin lah for this year ya. Apa betul. pandangan lu? Gold itu emang aset yang bagus banget. Karena kan itu rally-nya didorong sama central bank Cina ya. Jadi mostly kenapa gold tuh naik, bank sentral Cina tuh nggak beli US Treasury lagi. Mereka heavy buying gold. Cuman kenapa gua nggak beli gold? Ya mungkin gold tuh aset yang bagus banget. Gua tahu bisa dibeli dari format ETF-nya kan. Mungkin kalau ini pertanyaan lu, gold as a asset class, fisik atau gimana? Maksudnya gini, kayak tadi waktu lu bacain lu punya portfolio, kenapa lu nggak ada interest untuk naikin exposure ke gold? Karena menurut gua Bitcoin itu punya karakteristik yang mirip sama gold. Dan di situ walaupun iya year to date kalah ya, minus loh by the way. Jadi Bitcoin itu minus. Sama US Treasury itu year to date itu kalah. Iya. One of the worst performance dari Bitcoin. Kenapa nggak dibeli di gold? Karena menurut gue ada karakteristiknya sama tadi gitu. Jadi kalau ini dua aset kelas yang ibaratnya gue kategorikan di otak gue dalam komoditi, gue nggak mau ini punya size yang sama. Gue nggak mau split kayak setengah Bitcoin setengah gold. Menurut gue mendingnya gue masukin aja Bitcoin semuanya. Apakah sesimpel itu? Apakah mereka masih bisa dikategorikan sebagai dua aset kelas yang memiliki karakteristik yang sama given mereka punya performance tahun 2025? Yes, karena mereka banyak terdorong oleh global liquidity. Jadi kita lihat bahwa
ini kan special case gold dibeliin central bank Cina. Kayak gue nggak tahu ada tensi geopolitik apa di belakangan, gue bukan ahli geopolitik. Tapi menurut gue mereka bergerak dengan global liquidity itu lumayan sejajar, bro. Jadi ketika banyak uang yang dicetak, gold dan Bitcoin naik gitu. Aset yang sama gitu, yang naik di high inflationary period, ya kan. Kalau kita bagi kan ada 4 itu, ada growth, ada inflationary, deflationary. Nah, gue mau coba sebikin sebalance mungkin dengan portofolio sekarang. Gue ya lumayan happy lah. Sharpe ratio-nya bagus 1,5 gitu. It's very good portfolio. Dan kedepannya expected return CAGR gue mungkin 15%. Cuman harapan gue tuh ya 10 aja. Kasih 15% ya syukur, gue happy banget. Menarik sekali. Happy banget. Iya, iya. Terus ya lu ini gak apa namanya apakah partner lu si kakak juga memiliki POV yang sama? Maksudnya dia punya porto juga mirip-mirip gitu. Nah, ini kan banyak yang nanya nih, kalau dia partner nanti portonya sama, ini mirip seperti Warren Buffett ditanya sama Charlie Munger. Portonya dua-duanya ekstrim berbedanya. Jauh banget. Portonya Buffett sama Munger kan tuh jauh banget. Kita seperti itu gitu. Jadi bro kakak tuh orang yang sangat konservatif. Gue sebutnya hyper konservatif. Oh ya? Dia tuh nggak apa-apa, nggak usah untung deh, nggak apa-apa deh. Yang penting jangan rugi sepeser pun. Karena dia mungkin berbeda ya target hidupnya sama gue ya. Dia beberapa kali bilang kalau punya uang seperti gue juga mungkin dia ngaso kali di Malang gitu. Jadi dia punya target yang berbeda. Jadi kalau gue kan tadi gue pengen bikin dana abadi, gue pengen jadi servis untuk manusia ya. Gue pengen servis orang dengan bangun-bangun sekolah. Kalau dia mungkin nggak kesana ya. Dia orang kan punya preferensinya masing-masing dan gue sangat respect itu juga. Dia hyper konservatif. Tapi dengan adanya dia justru dia yang jadi selalu was-was gue, ngerti nggak? Ini lo nggak ngerasa terlalu berat nih Bitcoin ini, lo nggak ngerasa terlalu berat. Gue aman nih, gue 20 tahun gitu. Dia kadang yang ngasih tau gue hal-hal lain yang menurut gue ya, kalau kita punya partner yang ibaratnya gue ngomong apa sama gitu, nggak enak. Kakak tuh bener-bener gue tuh setiap hari mungkin ya, kayak tadi malam itu jam 10 malam tuh kita masih di restoran di bawah apartemen, kita tinggal di tempatnya sama juga gitu loh. Jadi kita tuh tektokan mana bener-bener setiap hari gitu. Setiap pagi, setiap malam. Iya, setiap pagi dan setiap malam. Karena bahas tuh, kemarin baru gue bahas yang PI-nya, kita bahas buka-buka data gitu. Karena kalau sama pandangannya menurut gue nggak seru. Justru nggak ada yang gue bisa belajar. Sama kayak misalnya gue ketemu lu. Kalau ada pandangan yang berbeda, itu justru yang serunya di sana. Gitu. Menarik. Terus apa? Tapi kalau misalnya gue portfolionya ya? Nanti kalau misalnya tanya, iya portfolio konservatif, 99% kripto. Gue lempar juga sih saudara. Porto dia ya. Gue nggak tahu exactly, tapi kira-kira 30% Bitcoin, 30% itu gold. Dia goldnya berat sekali. Oh ya? Dia cukup emas. Sampai tempatnya Andrew tuh pernah habis suatu saat, seminggu. Batangan? Iya, dia beli. Batangan atau ETF? Enggak. Dia mix. Dia mix. Jadi dia ada batangan, dia ada crypto gold, dia ada ETF. Dia mix. Aneh juga sih, gue juga nggak ngerti. Gue tanya kenapa sih lu kasih management fee gitu kan? Ya nggak apa-apa. Ya duit dia gitu kan. Dia split. Jadi bahkan konservatif itu, goldnya aja di split. Kan gue bilang lu kalau taruh di Tether punya ya nggak mungkin bangkrut juga. Dia bilang nggak beresiko. Dia mau ada ininya. Crypto gold pun di split PXG, USD, XAUT gitu kan. Cuman yang gue tau di XAUT mungkin GLD sama batangan Cukim sama Antam. 30% gold, 30% Bitcoin, 40% dia cash. USD atau cash equivalent. Cashnya tebel dia. Cash as in IDR atau USDT gitu? USDT. Enggak. USDT, ada USD, USD yang money market, macam-macam. Di sekolahin nggak sih kayak gitu? USDT-nya kalau kita USDT kita nggak sekolahin. Udah biarin trauma. Aja, gitu. USDT itu trauma sekolahin. Waktu itu kan gue pernah stakingnya zaman Luna itu. USDT gue udah stop sekolahin tuh dari situ. Jadi yang gue sekolahin USD beneran. Oh. Jadi kalau USD beneran gue sekolahin di luar negeri sih, tapi sekolahinnya US Treasury gue belinya. Iya. Jadi US Treasury kan teman-teman bisa beli, kalau ETF tuh pakai SGOV namanya, yang 0 sampai 3 bulan ya bisa pakai itu. Dia emang greedy gitu karena dibagi dividen kan biasanya. Atau bisa beli direct juga US Treasury. Kalau di Indonesia tuh alternatifnya mungkin kalau short term yang Indo-Indois ya, tapi yang short term ya. Terus kalau yang males mungkin bisa reksadana yang USD, tapi kayaknya EUM-nya masih kecil ya Indonesia ya. Gue jadi agak takut beli. Karena kemarin ada yang gue beli tuh dia agak goyang funnya. EUM-nya cuma 15 juta. Yang isinya apa? USD Indonesian Money Market Fund. Jadi isinya tuh Indo-Indois yang short term. Yang yieldnya palingnya 2% lah setahun, tapi dia garis lurus. Itu EUM-nya kecil-kecil karena setahu gue produknya banyak yang baru di launching dan nggak banyak orang yang tahu.
Iya, belum terlalu populer juga lah. Iya, gitu. dan gue juga bingung kenapa ada orang Indonesia yang taruh RDPU tuh IDR, itu menurut gue nggak masuk akal kalau menurut gue. Iya, tapi bukan sama ya. Misalnya RDPU IDR 5% sama RDPU USD 2%. Nah ini kan bukan sama. gue kan baru di podcast lu tuh yang kayak setahun lalu ya. Itu IDR tuh 15.800 kan waktu itu. Yang setahun lalu. Nah itu kayaknya nggak segitu tuh. Maksudnya 3%-nya kayaknya nggak segitu. Iya. Tapi kan kita harus ngomongin long term juga dong. Misalnya kayak 10 years gitu atau berapa. Ya, tapi bond yang FR ya, kalau kita lihat bond index fund ya relatif oke sih. Indonesia 10% loh actually annual yieldingnya. Kalau DPT? Enggak. Kalau FR tapi lo belinya balance berdasarkan cap weighted-nya itu 10% loh. Jadi actually Indonesian bonds itu not so bad, tapi ya ratingnya triple B gitu kan. Ratingnya triple B. Iya. Itu sebelum dipotong pajak berarti ya? Berarti 9% sebelum dipotong lah pajak, kira-kira. iya. 9%. Cuman bond ya kemungkinan gagal bayarnya menurut gua hampir nggak ada lah. Iya. Yang government bond ya? Iya, hampir nggak ada. Kecuali kalau misalnya corporate bond. Iya, kalau corporate bond juga sebenarnya jarang sekali karena bond itu ketika dia gagal bayar, lu berhak untuk ambil perusahaannya. Jadi orang punya insentif sangat tinggi untuk bayar bondholdernya gitu. RD terproteksi waskita bro. Ada yang podcast kemarin di sini dibayar berapa ya? Something in gue lupa angkanya. Something in the order of like 0,15-nya gitu. Sisa dapetnya peanuts lah gitu. Tapi kalau misalnya menariknya dari kakak juga ini ya udah pindah ke cash ya, cashless gold lah gitu. Jadi Bitcoin sisa 30%. Kalau dia kayaknya dia jual deh 220 tuh dia jual kalau dia jual. Gua enggak. Tapi altcoin udah nggak pegang. Dia kalau dia trading, jadi mungkin 5% yang dari USDT cash itu di trading sama dia. Dia 5% di trading. 5% dari USDT. Enggak, 5% dari portfolionya dalam format USDT itu namanya dia di trade. Oke. Cuman trade itu kadang ya dulu kan dia agak-agak ini kan, tiap hari kan. Sekarang tuh mungkin seminggu 2 kali lah. Dia yakin banget dia trade. Habis itu misalnya dapat 30%, 40%, dia pulangin lagi ke cash gitu. Ini gara-gara apa? Mungkin gara-gara anak atau gara-gara? Gak tau ya, mungkin udah lebih kaya. Karena gold dia kan naiknya luar biasa tuh. Dia gold naiknya tinggi banget tahun ini. Jadi portonya dia lebih bagus dari gua tahun ini. Dengan bahkan 30 Bitcoin, 30 gold sama 40 cash. Lebih bagus. Karena cash kan masih yielding 5% kan. Lu kalau misalnya gitu, lu bukan gak sih? Nih duit gua total, bukan percentage ya? Sama kakak gitu misalnya. Gua kayak gini. Kita lumayan tahu. Jadi kayak maksudnya kayak apa ya? Kayak buat kasih masukan itu. Iya. Kita suka coret-coret terus di papan. Karena kita lebih fokus itu sekarang. Karena kayak misalnya uang gua nih, gua bisa 15% tuh uangnya besar sekali gitu. Gue udah happy sekali dengan 15% yang gue punya. Gue gak mau hilang. Kalau bisa gue mau kompon tahun depan 15%. Gue lagi nunggu kapan-kapan Timothy bilang, enggak, gue nyari 6%, 7% sama kayak Andrew. Nah mungkin kalau gue 6-7% tuh ya berarti udah gede sekali. Itu mungkin gue udah cuma beli satu barang tuh. Belinya world stock tuh. Mungkin yang FTSE Global All Cap gitu. Ya, baru mati kalau misalnya dunia hancur gitu. Itu kalau turun dunia hancur dah tuh. Oke, tapi lu punya ini gak sih kayak dari segi apa ya, lu atau kakak gitu punya kira-kira kalau misalnya kita masuk ke bear ya, bottomnya Bitcoin tuh di mana? Bottomnya Bitcoin ya kita mungkin prediksi ya 55.000 sampai 75.000 lah, range-nya segitu. Udah lupakan zaman-zaman 20.000 udah lupakan. Kayaknya agak sulit banget ya karena Harvard tuh 13F filing terakhirnya yang gue baca ya 13F-nya Harvard kan dia mix ya, dia ada hedge fund, ada private equity. Cuman mostly yang public equity ya IBIT tuh nomor 1 loh bro. Di atas Microsoft dia. Jadi dia nomor 1 public equity play-nya itu Bitcoin. Harvard loh. Dan Harvard Endowment is one of the best performing endowment fund in the world. Dia ngalahin S&P jauh banget. Secara persentase berapa tuh ya? Apakah 3%, 5%? Sekitar 8 kali ya. Ternyata filing terakhir 8 sampai 10. Gede juga. Besar. Harvard loh ini ya. Harvard tuh punya $60 billion fund. Dan 13F filing kan cek sendiri. Nomor 1 tuh IBIT. Dia naikin posisi 283%. Jadi udah punya, terus dinaikin 283%. Barusan. Gitu. Dan kalau kita lihat hedge fund yang besar ya, kalau kita ngomong kayak Susquehanna kan ya perusahaan besar sekali kan. Dia investor di TikTok, yang Indonesia juga kalau nggak salah Peluang juga barangnya dia kan Susquehanna ya. Dia kan indexing banget, heavy indexing kan. Cuma kalau kita lihat sekarang tuh posisi udah ada IBIT yang top 3 lah. Susquehanna, Jane Street, Millennium. Itu 3 hedge fund dengan performance ya 20 tahun terakhir nggak ada yang bisa ngalahin. 3 itu tuh top 5-nya tuh ada IBIT di situ. Apakah karakteristik fund yang seperti ini ya, mereka bakal melakukan swing trade juga?
Misalnya udah ketemu topnya, mereka bakal abisin dulu, mereka balik beli, atau mereka tiba-tiba yang beli hold lama gitu. Kalau mereka yang gue tahu ya, jadi kan mereka kan proprietary trading kan. Kalau tradingnya gue nggak paham sama sekali, mereka ngapain tuh gue nggak paham. Cuman at least posisi yang gue bisa lihat, gue bisa contek dari 13F filingnya, most dari mereka tuh lumayan index hugging sekarang. Jadi artinya apa? Mereka ngerasa ini udah susah nih. Bahkan yang besar-besar juga beli TLT itu 20 year bond tuh udah banyak. Karena yang TLT itu udah masuk level beli di tahun 2003 bro. Jadi lu dapat diskon kayak beli bond di tahun 2003 nih sekarang. TLT udah turunnya udah jauh banget. Gitu. Harus lihat juga kayak nanti. Lewat bocoran ya kayak gini. Jadi, ya, oke. Terus ini ada orang yang nanya, ini mungkin masih level relatif pemula ya. Langkah pertama untuk mendapatkan 100 juta kok gimana? Kerja, ya kan. Kalau investasi, lu punya 50 juta tuh harus 100%. Itu gua aja nggak bisa, itu sebenarnya susah ya kerja gitu, cari income. Karena gue dulu sebelum mulai investasi, gue tuh kerja macam-macam bro, gue serabutan. Jadi gue itu mikir gue bukan mau bikin bisnis yang besar, tapi gue mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya gue bisa investasi, dan sekarang udah bisa investasi gitu. Ya 100 juta kerja lah, soal kalau misalnya punya 10 juta harus 10x. Iya, 10x tuh sulit. Ya, jangan harapkan jackpot lah, one shot one kill hilang nanti. Iya, jangan suka mental jackpot, karena mental jackpot ngulang terus loh. Iya. Gue pernah di posisi itu soalnya, mau mental jackpot kebakar. Udah pernah. Kok tolong tanyain sebab Bitcoin bisa ke $1 juta. Gimana versi dia as in Timothy. Oke, itu global liquidity ya. Jadi basically kan kita lihat pie-nya ya. Jadi ada global real estate mungkin 350 billion, ada global bond mungkin 330 billion, ada global equity ya 100 billion lagi, triliun, sorry salah, triliun. Jadi real estate itu 350 triliun, 330 triliun dolar tuh di bond, 100 triliun tuh di US equity, mostly US lah. 60-an 6% mungkin di US ya, sisanya baru Jepang, Swiss dan lain-lain itu 30-an persen, terus Bitcoin itu 2 triliun. Nah, 2 triliun ini market cap-nya berapa sekarang? Let's say kan sekarang udah turun 1,6 triliun kan. Jadi dia cuma butuh ke 20 triliun. Pertanyaan jauh nggak itu? Menurut gua, jauh, besar. 20 triliun itu besar sekali. Cuman itu angka 18 triliun itu angka collectibles bro. Jadi kayak mobil, jam tangan, itu masih lebih dari Bitcoin. Kayak gue suruh betting jam tangan atau Bitcoin, ya gue pasti beli Bitcoin gitu. Dan menurut gue 20 triliun tuh atau 25 triliun bukan angka yang terlalu jauh. Kalau misalnya dari segi konteks market cap gitu ya, jadi masih achievable gitu. Market cap-nya masih achievable. Tapi beyond itu, menurut gue expected return-nya tuh turun. Ini pandangan gue. Mungkin gue beda sama Sailor, dia kan gaspol terus menurut dia. Kalau menurut gue, ini kayak dia kan CAGR tuh pasti turun. Expected return turun sampai mungkin di titik yang kan saham nih bakal berevolusi. Jadi gue nggak bilang bahwa global equity itu bakal diserap semua. Gue tesisnya berbeda sama Sailor. Sailor bilang kan dari bond masuk semua kan. Menurut gue ya bond orang selalu harus ngutangin orang gitu loh. Equity juga inovasi manusia, mungkin kedepannya humanoid, satu robot 20.000 gitu dia jualnya 1 miliar gimana kan gitu. Jadi economicsnya ini akan maju semua. Jadi kalau Sailor bilangnya diserap sama Bitcoin, menurut gue ini semuanya bakal gelembung bareng-bareng gitu. Antara bondnya naik, real estate juga gelembung, equity gelembung, tapi Bitcoinnya juga gelembung. Nah itu, kalau gue beda. Kalau seller kan punya kepentingan bro. Kalau seller dia bilangnya, bilangnya kayak pakai selang gitu kan, dimasuk. Menurut gue nggak gitu. Karena global equity will always be bigger dibanding Bitcoin. Ini menurut gue ya. Bitcoin nggak akan pernah ngalahin global equity. Karena global equity kan berarti human capitalism, human ingenuity kan. Nggak mungkin lu bisa gantiin kecerdasan manusia dalam berinovasi dengan satu aset, nggak mungkin. Ya. Persentase saham versus kripto, berarti tadi ya 2:1 kira-kira. Is it 60% kan? 60 sama 15. Oh 60 sama 15, ya. 2:4. Sahamnya cuma 1 berarti. Saham, tadinya kan gue ada yang 15% itu kan cash itu kan cuma 5% cashnya, 10% saham US kan. Jadi sekarang cuma 1. Oh masa saham Indo, saham Indo cuma 1. Single stock. Single stock. Crypto single crypto, saham single saham. Simple gue, nanti ketika S&P udah murah, gue beli S&P itu nanti. Masukin tuh. Tapi kalau misalnya menurut lu ya, buat crypto ada lagi nggak sih yang lain di luar dari Bitcoin yang make sense buat kita tuh buy and hold? Kita nggak usah ngomongin long term ya, minimal sampai 1 siklus lagi deh. Nggak ada. Hyperliquid? Nggak, menurut gue. Karena balik lagi, Bitcoin itu udah semacam komoditas, bro. Itu udah dipercaya orang. Harvard udah beli nomor 1. Harvard nggak mungkin beli hyperliquid gitu.
Nggak akan pernah. Itu dia malu masuk ke dia punya tempat untuk eksekusi trade, beli Hyperliquid paling dipecat gitu. Bitcoin tuh udah jadi aset kelas yang memang di-appreciate sama global. Hyperliquid adalah project crypto yang bagus, ya. Dia layer 1, banyak dipakai sama orang. Cuman gue nggak melihat ini bisa jadi something seperti aset kelas. Jadi gue lihat Bitcoin tuh berbeda dengan the rest of the crypto. Gue sampai ada lukisannya kan di kantor gue tuh, Bitcoin lawan semua altcoin. Buat gue selalu ingat gitu loh. Hyperliquid 2 siklus lagi, 10 tahun lagi orang nggak akan ingat itu apa. Bitcoin akan selalu nggak bakal jalan menurut lo Hyperliquid. 10 tahun lagi orang nggak akan ingat itu apa. Bahkan menurut gue orang nggak akan ingat itu koin namanya apa. Sama persis yang kayak koin-koin 10 tahun lalu menurut gue. Nggak akan ada bedanya. Yang Bitcoin killer yang udah hilang gitu. Ya, nanti akan hilang ya, akan hilang. Semua the next Bitcoin itu akan hilang. Tapi bukannya secara fundamental itu udah kelihatan proven strong? Proven strong, tapi kalau misalnya sekarang ya, kan kita beli suatu aset investasi itu untuk mencari return ya. Jadi ini banyak teman-teman mindsetnya kebalik. Kenapa gue nggak beli Nvidia sekarang? Harganya sudah terlalu tinggi. Gitu. Hyperliquid sekarang harganya sudah tinggi relative to the price menurut gue. Secara valuasi mahal. Ethereum secara valuasi nggak pernah masuk akal buat gue. Kalau kakak kan dia technical trader, dia lihat bottom 2200 paling dia sikat lagi nih. Kalau gue 2200 gue nggak peduli karena menurut gue nggak akan beli barang PI 200. Ya makanya kungfu orang kan beda-beda ya. Tapi kungfunya gue itu nggak gitu. Gue lihat perusahaan tuh kayak misalnya kenapa gue beli BCA, kenapa gue nggak beli yang lain. Fundamentalnya proven. Gitu. Orang mau nge gimana ya terserah gitu. Kira kan lombanya maratonnya panjang gitu. Ya buktiin dulu gitu 50 tahun lagi ntar duit itu lebih banyak dari gue atau enggak gitu. Kalau metodenya beda. Karena metode gue yang dipakai orang nomor 1 gitu. Warren Buffett. Dan gue percaya mau pakai gayanya Dalio, gaya siapa nggak ada yang sekaya Buffett kan buktinya sekarang. Kenapa ya? Misalnya kayak siapa tuh namanya? Duh, kok jadi ini yang quant guy siapa lagi yang 60% per tahun? Jim Simmons. Nah, that's right. Kayak kenapa dia nggak lebih kaya daripada Warren Buffett? Oh, Jim Simmons dia compoundingnya telat kan. Dan sekarang tapi kan fundnya itu kan nggak pernah benar-benar terbuka bro. Dan juga kecil. Satu kecil, dua nggak pernah benar-benar terbuka karena itu isinya cuman ibaratnya PhD yang di dalam yang bisa buka. Cuma kalau lu lihat by 13F filing kan dia mesti nge-file juga kan 13F-nya. Ya nggak beda jauh kok sama itu juga lagi Nvidia lagi Microsoft lagi. Nggak bisa orang nggak bisa nggak indeks Hugging 7 Magnificent 7 itu sekarang. Dan terakhir kan returnnya minus kan dia. Jadi berarti seorang Timothy nggak tertarik buat apa namanya beli saham-saham Konglo, PP punya lah gitu-gitu. Gue nggak tertarik. Gitu. Gue nggak tertarik karena menurut gue ya kalau ada yang bisa cuan dari itu hebat, bagus, rezekinya orang. Tapi itu bukan style gue. Gue nggak style beli kayak sahamnya Gautam Adani atau Mukesh Ambani di India kan. Gue style gue kalau di India gue belinya HDFC Bank. Tapi apa ada yang bisa untung dari Reliance Industry? Banyak sekali. Dia kan karena ada saham ya bisa seperti itu kan rumahnya besar sekali. Iya. Tapi menurut gue hebat lah. Itu kungfunya masing-masing ya. Dan kalau banyak yang bisa untung dari situ ya good for them. Tapi itu bukan buat gue. Dan gue rasa gue udah happy dengan 15% gue. Gue nggak FOMO karena masuk di situ juga berat ya. Kalau lu lihat makanya reksadana, kenapa nggak banyak yang masuk di situ? Reksadana Indo tuh underperform banget loh. Kalau lu lihat yang jagoan-jagoan iya, jagoan-jagoan tahun 2020 yang paling pintar, orang-orang paling pintar deh yang gue kenal di reksadana. Orangnya beberapa lu pernah interview, itu menurut gue orang-orang paling pintar yang ngelola fund di Indonesia. Yang fundnya masih kecil dan gesit. Kenapa nggak bisa masuk ke saham-saham yang bagus itu? Saya nggak bisa masuk. Jadi kalau orang ada yang bilang bisa ngehajar ratusan miliar situ, bohong. Karena nggak bisa. Karena fund aja nggak bisa masuk. Gua tuh nggak bisa masuk karena gue size-nya fund gitu. Kecuali Hanan Putira. Hepam sih bisa. Jadi susah untuk lu masuk. Kalau size-nya besar tuh susah. Dan gue nggak mau yang tadi. Gue nggak mau harus ada ntar nggak enak dibuang barangnya segala macam. Gue lebih baik ya. Kalau emang jatahnya gue beli di Indonesia beli BCA, gue beli BCA. Dikasih 3.300 gue beli, gitu kan? Hold aja, ya sampai 11.000 udah happy lah. Dari duit lu yang ini ya naik gitu ya, lu spend terbesarnya di mana? Duit ya? Yang buat have fun-nya deh. Dua ya, yang buat have fun-nya sama yang buat produktifnya gitu. Yang lu spend apa? Yang menurut gue paling gini ya, kalau kayak materi, gue udah beli semua yang pernah gue mimpin kali ya. Gue udah pernah beli semua. Kalau cowok kayaknya nggak banyak ya bro, cowok cuma 2 biasanya. Mobil, jam tangan,
3 lah paling tempat tinggal gitu kan, rumah. Kali ya Apple Watch. Berarti udah terpenuhi juga gue. Iya. Mungkin gue suka apa ya? Yang gue suka spending dalam terms apa? Materi atau mungkin travel atau apapun. Anything. Yang misal lu kan kalau misalnya kita ngomongin misalnya 0 to first 10 billion, 10 to 100 gitu kan. 100 and above gitu. Nah, kita ngomongin 100 and above-nya deh. Okay. Yang beda dari yang lu spend, yang lu nggak pernah spend sebelumnya waktu di bawah 100 tuh apa? Charter jet gue nggak pernah spend di bawah 500. Karena menurut gue nggak visible untuk orang di bawah 500 untuk nge-charter jet. Kalau iya itu biasanya cuma buat syuting biasanya. Sama buat pakai sekali. Charter jet itu sesuatu yang mengubah hidup karena waktunya luar biasa bro. Buat yang bilang nggak beda jauh sama first class. Kalau terbang jauh tetap enakan first class. Tapi kalau terbang dekat tuh jet tuh nggak ada yang ngalahin. Karena beda. Airportnya beda. Datangnya beda. Service-nya beda gitu. Apalagi selain itu? Itu menurut gue the best. Tapi menurut gue mirip sama Warren Buffett sih. Dia kan terkenal humble ya. Cuman yang dia bilang dia nggak bisa lakukan adalah cuman yang ke bandara. Dia maunya private jet gitu. Makanan gue sama-sama aja sih ya. Kalau makanan sama-sama aja. Ini pertanyaan menarik. Karena nggak banyak yang tanya tuh. Tentang kayak orang tuh biasa actually sukanya spending apa. Tapi menurut gue salah satu yang paling bagus untuk di spend tuh experience bro. Experience untuk travel. Dan apa experience yang lu baru pernah merasakan di atas cepek gitu? Kalau menurut gue, kalau experience nggak perlu cepet sih bro ya. Mungkin kayak di 20 billion aja, udah 20 M tuh orang udah bisa travel kemana-mana menurut gue. Lifestyle tuh stop berubah tuh di atas ya, 150 tuh udah stop berubah lah menurut gue. 150. Tapi mungkin bedanya nih kali. Misalnya lu travel ya, tapi kalau misalnya, apa kalau tipe-tipe yang rata kanan semua? Misal kalau hotel gue yang bintang 6 semua gitu. Oh, harus yang penthouse semua gitu. Iya, kalau gue gila dengan service. Jadi kayak misalnya, gue nggak suka tuh. Kayak misalnya ketika gue landing, terus misalnya mau ke pulau nih, pakai kapal yang biasa, sharing gue nggak mau. Gue pasti sewa yacht sendiri, jalan sendiri gitu. Gue mau semuanya yang sendiri. Terus kalau misalnya gue di hotel, gue pasti ya rata kanan. Cuman kan banyak teman-teman yang nggak paham di mana hotel tuh ada poin-poin yang bisa dimainin kan. Jadi misalnya kayak hotel 130 juta semalam tuh bisa gratis gitu. Kalau tahu cara pakainya. Mas orang Timothy kumpulin poin. Bukan poin, karena gue kan untuk booking hotel seperti itu pakai aplikasi mereka. Misalnya contoh kayak Marriott. Oh iya. Misalnya lu mau dari mana, ya udah gratis itu kan, poinnya banyak banget itu. Iya. Oh, menarik. Kalau mungkin hal-hal yang lain, mobil kali ya. Cuman mobil, gue aja mikir udah cukup. Gue ada satu daily yang enak banget. Gue beli 750S. Sena tuh benar-benar nggak bisa dipakai. Yang lain juga Aston nggak bisa dipakai. Pokoknya itu lain mobil nggak bisa dipakai lah. Sakit atau keras itu. Ada yang gede. Aston tuh terlalu berisik karena dia V12. Jadi kayak gue nggak enak kalau datang ke rumah. Kayak misalnya gue datang ke rumah lu gini, gue nggak enak sama tetangga lu gitu. Jadi biarin aja sih. Mobil gue daily sekarang kalau yang supercar cuma pakai yang baru tuh 750S karena masih baru, jadi enak banget dipakai. Terus sama Lexus LM kalau gue mau nyetir jauh-jauh pakai G-Class tuh simple gitu loh. Mungkin kalau gue suka jam juga, karena jam menurut gue kayak art yang wearable. Kayak Kevin O'Leary bilang jam itu adalah art yang wearable. Ada beberapa yang lagi gue target, kayak Picasso-nya jam lah lagi gue cari gitu. Lu consider dari segi IRR ya? Kalau beli jam? Kalau jam mungkin gue nggak sepaham itu. Gue suka tanyanya Bro Kakak. Dia lebih suka jam? Oh dia ngerti jam ini kayak ini Bro Kakak yang bantu pilihin nih. Gitu. Dia ngerti IRR jam gitu. Oh ini jam potensial cuannya kayak gini. Ngerti. Misal dia bilang yang RM7201 ini retailnya 7M gitu kan. Harganya ntar bisa naik segala macam, dia tahu gitu. Kalau Apple Watch gimana kak? Naik katanya naik. Oke, gue beli Apple Watch. Jadi mobil dia tanya gue, jam gue tanya dia. Oke. Siap. Menurut Bro Tim, apa trigger yang bakal membuat potensi krisis besar di 2030? Apakah menurut lo bakal ada krisis besar 2030? Ini sesuatu yang gue nggak pengen terjadi bro sebenarnya. Cuman kalau kita lihat secara historis ya, kayak nyaranya ke sana ya. Soalnya kan banyak konglo IPO untuk piala. Karena mereka they have so much money already. Kenapa mereka mau naikin sahamnya, kan gengsi banget. Gue masuk MSCI loh. Dia bisa bikin deal mungkin sama orang-orang luar negeri. Nih gue MSCI loh. Jadi kan agendanya tuh banyak untuk sana. Impact dari 1.000 jadi Rp1 gimana? Ada artinya nggak sih? Intinya ya orang yang punya banyak cash itu kesulitan nanti. Karena mesti tukar ke BI gitu. Kenapa sulit?